Halo Girlmate, selamat datang di Malam Gelmap Visip UI 2020. Selamat, karena kamu telah sampai di titik ini melalui serangkaian acara Gelmap dan dinamika di tiap jurusan. Setiap karya yang akan ditampilkan pada Malam Gelmap ini adalah bukti bahwa terpisah jarak dan perbedaan waktu tidak melimitasi potensi seluruh peserta dalam berkarya. Semoga pesan dan rasa yang ingin kalian sampaikan dapat tersampaikan dengan baik pada Malam Gelmap ini melalui seni sebagai mediumnya. Saya Gabi Gamaliel, Kesejahteraan Sosial 2019. Sekian, terima kasih.
Suram, karya Fadil Rahmanda. Kenapa selalu aku yang mereka cibir? Diam, lebih baik kau diam, kata mereka. Perasaanku bagaikan sang surya yang dihalangi gerhana kebencian. Mereka ingin aku tutup mulut, karyaku sampah, kata mereka. Bodoh. Lebih baik kau di bawah tanah. Kenapa jika aku berkreasi mengutarakan isi sanubari? Tapi sekarang aku tahu mereka hanya benci dan buta. Akhirnya aku termenung berpikir apa salahku. Mereka tidak tahu apa isi hatiku. Terima kasih. Terkulik, karya Citra Madam. Bodoh! 150 kali lebih bodoh. Bukan, kali ini bukan Suman biangnya. Tapi aku melakukan hal yang sama 150 kali lebih bodoh. Aku tidak mau jadi Saka Umi, tapi aku pantas menerima gelarnya. Sudahlah, mari pergi ke rumah dukun untuk berganti nama. Siang, Tuan. Sebentar. Bukannya kamu yang kemarin mati itu? Sialan, kenapa semua orang tahu tabiatku? Bukan, Tuan. Itu peliharaan saya si Topeng. Tapi si tua itu masih bersikeras mengoyak kantung bajuku sambil berteriak, "Ini pelakunya, cepat tangkap!" Jiwaku patah. Sudah gila ya? Sayup-sayup aku mendengar gerbong kereta terbuka. Bunyinya nyaring, hampir-hampir membuat buta. Hahaha, sudah saatnya. Meski mau mati, mending jadi gila. Selamat tinggal. Jika bertanya di mana, aku sedang dalam perjalanan memperbaiki nama. Kau akan kubentuk sedemikian rupa. Aku akan menghancurkanmu sebagaimana ada. Ikutilah saja perintah kami. Persetan, dengan apa kata nurani? Seberapa cemerlang dirimu, seberapa indah apa yang kamu hasilkan. Kalau tidak keluar dari mulutku, karirmu akan spontan berantakan. Pasukanku ribuan,
bahkan jutaan. Opini semua hasil giringan. Tanyakan saja semua yang telah menjadi korban. Jemariku seberapa matikan. Oh, matahari dan bintang akan kuredupkan. Aku tidak suka nah kita bergejolak. Semua yang menyala akan aku hanguskan. Siap-siap, kalian akan kami tolak. Lebur, karya Alula Chow. Ku tetap lekat bayi galus, molek dalam mewarna bulu halus. Namun lantas tergeletak tak berdesus, dicekik rodamin yang pintal lebam dalam napas. Aku berkontemplasi dalam bius akan pedang yang mulai terhunus. Gemersik angin dan gelitiknya
mengetuk jendela yang sepanjang nyawa hanya mampu kuintip, udarakan harap. Satu lagi garis kurangkakan. Penanda hari ke-8002, aku terjebak dalam kotak penjara. Dalam lebur, cacatmu ditebus. Biar kami goreskan senyum terulas. Simfoni satu nada lingkupimu dari jerit sumbang. Hingga kesetaraan, sambutmu jadi pria baru. Sebab dengan melebur, kami milikmu. Sekian ribu kali ku dengar laras propaganda. 1000 kali pula nurani tergelitik pelik. Lantas takut-takut ku dorong jendela putih. Perlahan ku kais liberasi dalam birokrasi pengusung lebur yang torehkan bilur. Aku terbelalak dalam pelik, menatap warna yang sejatinya mati. Laksana mayat dalam atraksi sunyi. Aku dihadang persimpangan yang tuntutku pilih kanan atau kiri. Meski tatap dan cerca berupa bilah yang menjamiku tanpa celah. Meski terkapar bersimbah darah, rantai ini harus kutanggal. Demi napas yang terlalu lama tercekat, akan kudobrak. Hingga mereka yang lelas. Dalam lebur karsamu digerus. Biar kami sayatkan racun muslihat. Simfoni satu nada bungkamu dari gelora. Rega kesetaraan, rampas mutlak identitas. Sebab dengan melebur, kau milik kami. Dikarenakan banyaknya pembelotan yang sedang terjadi di negara kita, Nagapura. Maka dari itu saya, Bertosa Ben Wasbuaya, tangan kanan dari yang terhormat Aryo Thomas, akan membacakan pesan dari leluhur kita, Presiden pertama Alberto Juni, yang saya kemas dalam puisi. Pesan pada pembelot. Karya Alberto Juni, saya terjemahkan sebagai Bertosa Ben Wasbuaya. Hai kamu khalayak angkuh, dengan khotbah-khotbah konyol tentang kebebasan. Nilai jelekmu bukan untuk bangsaku. Kebebasan bukan kusuguhkan kekerasan. Tidak mengertikah kamu ini? Perbedaan adalah duri dalam daging. Perbedaan adalah wabah permasalahan. Perbedaan adalah retak dalam gading. Jangan kamu sok berani. Kepedulianmu itu hanyalah ilusi nurani. Perbedaan hanya akar kehancuran. Itulah alasan kita sama dan satu. Seragam adalah keselarasan. Tak perlulah kita pelangi tolol itu. Warna satu. Warna kita. Warna semuanya di bawah Nagapura. Di sini sandiwaramu di bawah awangan. Itulah yang akan memberimu mutu. Kami paling benar. Kamilah yang membuat bersatu. Kalian hanya pembuat onar. Bukan kubuat jadi hantu. Di saat kamu menjadi hantu, tidak akan ada yang mengingatmu. Bagai hama yang dihapus dari peradaban. Nama kosong dalam daftar kurban. Sejatinya dirimu telah dihapus. Kau tidak cocok dengan kami. Dan pembelot sepertimu mampus. Lintah-lintah penjara akan menghisapi. Oh gadis dan pemuda malam. Singkat akal, kalian buta oleh kilauan angan-angan. Sama-sama miring kiri. Serupa sepasang kekasih yang berada pincang. Tak lama lagi yang cacat akanlah hilang dari catatan. Negeriku yang satu. Negeriku yang setara. Angkat cawanmu untuk persamaan tiada tara.
Kian kan kubatalkan kalian semua. Kubatalkan irama sumbang dalam perusak harmoni kesetaraan. Kan kuhilangkan dari 7 benua. Kan kubuat perjuangan sia-sia. Teruslah kau berlari. Tapi camkan, kami akan terus mengejarmu. Teror akan terus bersamamu. Berikut adalah pesan dari Nagapura. Tunggulah. Pesta tahun 33 diramaikan 2 pendosa. Dan hadiahnya kau tanya. Salib, paku, dan mahkota. Seribu salib berdiri untuk 1000 penista, anjing, dan babi. Semuanya mati. Semuanya menuntut untuk menutup nurani. Kali ke 1001, hati ini sudah berganti batu. Terlambatkah untuk bertobat? Untuk si penista, pendosa, dan pengkhianat. Dikali ke 1001 ini, biar mayatku yang dihiasi mahkota dulu.
Setelah melihat tudingan Anya di lini masa, saya justru curiga. Jangan-jangan ada juga tudingan di balik tudingan. Apakah tudingan itu nyata? Atau sekedar bisik-bisik netizen? Aku yakin kau pun tak tahu jawabannya. Atau memang kau tak pernah peduli? Sudahlah. Mungkin saja nurani kau sedang terlelap, menggantungkan nalar pada delusi diksi bergerak. Lantas menerkatanya pada sang penyilap. Bahkan kau dan aku tak akan pernah tahu bahwa menyusupi kehidupan seorang Anya nyatanya sefantasi menggubah skenario. Bisa saja setelah ini kau mencurigai saya sebagai komplotan Anya yang bersandiwara. Lantas kau gemparkan skenario yang kau rancang sedemikian rupa hingga mencuci otak para netizen. Lalu kau buat diri ini melarat tanpa dosa. Tapi yang paling menyedihkan, lihat kau sendiri larut dalam tudingan yang semakin hari semakin mudah curiga, hingga tak sadar bahwa mereka telah terjebak dalam sebuah tudingan di balik tudingan.
Katanya ada surga. Karya Andrea Novita Indahsari. Pagi ini Bunda bercerita tentang ayah yang sudah pergi ke alam baka. Ayah orang yang baik dan Bunda menyukainya. Diceritakan tentang pertemuan dan perpisahan keduanya. Di ujung cerita Bunda mengadu, tapi ia tak pernah mengeluh. Di tengah kesedihannya, aku hadir sebagai terang di kala gelap. Dalam melodi indah di ruang sunyi, lahir dari rahim yang penuh dengan harapan. Dengan sejumput kasih sayang, aku tumbuh dengan baik, menjadi manusia yang seutuhnya. Aku berdiri dalam panggung yang riuh dan sesak, dipenuhi oleh berbagai peran yang menuntutku pada jalan kebaikan. Ternyata tidak mudah menjadi orang baik. Lampu sorot selalu tertuju padaku. Orang anggap peran utama, walau sebenarnya semua palsu. Aku dipaksa untuk memenuhi ekspektasi Bunda yang berbeda dengan realita. Pekerjaan yang jauh dari kata mulia, dan semuanya hanya berdasar pada menuruti hati Bunda. Riuh dan ricuh penuh prahara, panggungku roboh, hancur, lebur. Ironis, aku kehilangan teman. Satu persatu dari mereka menjauh, menghancurkanku dengan gosip yang tak karuan lewat kabar burung di media sosial. Aku sendirian di balik panggungku yang telah menghilang. Pembuktian hanya tinggal pembuktian. Mereka menutup mata, menutup hati, menutup telinga. Acuh tak acuh terhadap segalanya. Tak adakah yang mau mendengar penjelasanku? Semenit saja. Sontak, mereka menoleh saat aku membuka suara. Percuma saja aku berbicara, mereka malah melempariku dengan makian. Bunda, bolehkah aku berhenti di sini saja? Sudah terlampau banyak dosa yang ditimbun. Jangan kau paksa aku mengisinya sampai penuh. Katanya, hidup di dunia untuk mengejar surga. Namun, apabila engkau terus memaksaku berdosa, masih pantaskah ku kejar surga? Surat untuk Bapak, karya Felicitas Pratnya. Selamat malam, Pak. Sudah berlembar surat yang hendak aku kirim untuk bertukar kabar. Tapi hatiku kelewat berdebar, mengingat bagaimana tempatku bekerja senantiasa digerebek bubar. Mereka yang kerap kali mengenakanku silih berganti, berupaya dan berlaga paling jago menghidupi. Padahal mereka jelas tahu, diriku sudah jadi racun bagi keluargaku sendiri. Selamat malam, Pak. Malam sejatinya menjadi satu waktu yang kusuk, mendoakanmu yang kian hari di atas ranjang kian membusuk. Tapi aku justru mengadu nasib di balik bibir tetangga yang sibuk kasak kusuk. Maka ketika pagi menyambangi, mereka membuka lapak di garasi, membabi buta dengan 1000 pertanyaan, menjadikanku subjek interogasi. Rasanya seperti di depan publik ditelanjangi. Namun terlalu amatir bagiku menangisi hal seperti ini. Karena jujur saja, Pak, aku sudah kebal sumpah serapah dan caci maki. Selamat malam, Pak. Mungkin ini jadi salam terakhirku untuk kita yang sudah berbeda alam. Kamu terkubur dengan banyaknya dosa karena Tuhan sebut sia-sia. Semua doa dan usaha yang sialnya tak berwujud apa-apa. Hingga di hari kamu pergi ke inti bumi, aku seperti sedang mengunyah duri. Sekuat tenaga bertahan, tidak mati di sini. Aku sudah lama dipaksa berdiri, menyisakan nyeri,
juga ratusan luka di ujung jari. Perihnya setara luka basah diguyur cuka dan digarami. Tapi aku tidak punya pilihan lain, Pak. Pilihan kembali sama saja bunuh diri. Maka tetap dengan gagah berani, kulucuti pakaianku sendiri. Merelakan jika memang harus mati hari ini. Dan benar saja, aku sadar telah gagal memenuhi ekspektasi warga sekitar. Memenggal harapan kuadrat beberapa jemaat yang membuatku sekarat, tergantung, dan akhirnya bersatu dengan engkau di liang lahat. Sudah tugasku menjadi sembuh. Ku sulam senyum meleburkan yang pilu demi menjadi aman untuk yang butuh. Pergantian aku dengan tapi terlalu lama malah sakit hati. Banyak yang ku inginkan, tapi terbatasi oleh janji. Tak memberi jalan untuk aku menempuh. Sejenak semua terhenti. Biarkan aku tertidur. Lepaskanlah ragu. Aku happy banget. Ada provider yang ngasih kebebasan buat pilih kuota internet dan topping semaunya. Apalagi SIM cardnya bisa dikirim ke rumah. Dan pakai sinyal Telkomsel lagi. Bayu, yuk download sekarang.
Dengar cerita abu. Namaku Kelabu. Saat tidak ada cukup warna terang atau gelap, dalam abu-abu kamarku di sudut yang berpendar lampu. Orang-orang di luar sana merah, kuning, kadang putih atau hitam, tapi tidak pernah abu-abu. Dalam seragam, mereka sangat indah mencolok mata. Aku bisa berada di antara mereka, tapi tidak. Aku ini kan si kelabu. Warnaku kelabu. Dulu bukan masalah menjadi kelabu. Tapi itu dulu, sebelum suaraku kalah merdu. Sampai tak cukup ruang bagiku untuk menyebut nama karena jingga dan hijau selalu membius mata dan telinga. Tidak ada panggung yang pantas untuk kelabu, kata mereka. Dan sekarang, siapa pula yang mau mendengar suara abu-abu? Tak bisa aku berubah menjadi ungu, atau biru, atau merah jambu. Maka tak akan bisa aku membuka pintu kamarku. Tidak ada yang mau kelabu. Tapi ceritaku perlu kau tahu. Agar jangan ada lagi aku. Mungkin sebenarnya kelabu tidak ada warna. Mungkin sebenarnya aku ini semu. Siapa itu kelabu? Aku kan hanya abu-abu. Bersembunyi di bawah tanah, terselimut perasaan marah, takut akan pertumpahan darah dan tidak mau dijadikan tulah. Berteman dengan teknologi, tidak tahu akan pilihan lagi. Kalau tidak mati, harus sembunyi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Oh Tuhan, berilah aku tanda, jawaban akan segalanya, agar aku bisa melalui dunia yang fana. Sebuah perang berkecamuk tanpa henti. Aku tidak bisa mengeluarkan pikiran ini. Apa yang telah aku lalui tidak pantas untuk dibagi. Akhirnya tidak ada lagi. Perjalanan di dunia ini sudah selesai dibagi. Akan segera selesai dengan sendiri.
Kau tergeletak di sisi ranjang yang telanjang, mencoba terlap namun kalap oleh sekelompotan aksara yang berdengung nyaring, menyakiti gendang sedikit demi sedikit, mengingatkanmu perihal sesal dan sakit. Bunda tak lagi di sini bernyanyi Nina Bobo ketika mereka di mana-mana, di kepalamu, di kolong ranjangmu, di depan pintu rumahmu. Teringat saat kumpulan telunjuk menyudutkanmu di persimpangan macet, mencoret-coret wajahmu dengan tinta merah darah. Mereka kurator dan kau senimannya. Maestro pelukis kecerobohan yang gemar memamerkan kebodohannya. Dan kini kau hilang kesempatan. Masa lalu bagai cat hitam yang menodai kanvas. Mereka bilang mustahil melukis di atas yang hitam. Dirimu pun mulai bertanya-tanya, bukankah Tuhan Maha Pemaaf? Bukankah langit malam masih dilukisi bintang-bintang? Bukankah seusai Merapi masih tercipta rindang? Sayang, dengar, sayangnya, manusia bukan Tuhan, maka kemas barangmu, sudahi sedihmu, lekas sembunyi, tiada lagi tempat bagimu.
Nasib Pahit, karya Aulia Paramahita Airlangga. Lantunan nada yang ada telah kuberikan kepada mereka. Lagu kesukaan, lagu pujaan, aku tampil dan memikat, umum dan dilihat. Di depan, kalian memuji, kalian mencintai, kalian menyukai dan menyayangi. Ucapan yang ditinggalkan, hati yang diberikan, pujian yang disampaikan, interaksi yang kita lakukan. Kemudian datang tanpa diundang, tanpa diduga, tanpa disangka. Ucapan masa lalu terus menggentayang. Masa bahagia itu tinggal kenangan, jatuh dari puncak menuju jurang. Awal penuh kesenangan, berakhir penuh suram. Digali kembali yang terlupakan oleh yang mengaku mencintai. Mencari penuh kesulitan, hasilnya membakar bagai api. Sebuah kontradiksi yang terucap, memberontak terhadap norma. Satu pandangan yang digunakan tanpa peduli yang terlihat celah. Dua sisi dalam satu koin, berstandar ganda telah berpaling. Mengapa takdir suka bermain, bagai ternak kita digiring? Apakah ini nasibku, bagai lelucon tak lucu? Menolak, tapi tak mampu. Seandainya arus kulawan, celahan ini dapat dihindarkan. Perasaan yang tidak perlu dikorbankan, tenggelam dalam lautan kesedihan. Terpuruk dan terkekang dalam pengandaian masa yang telah hilang. Jalan kembali tidak bisa diraih. Sekujur tubuh tak terluka tapi merasa perih. Mengangkat pandangan ke atas, mencoba menggapai harapan dari langit. Rantai penyesalan yang sulit dilepas. Selamatkan aku dari jurang rasa sakit. Seandainya aku lebih cerdas, seandainya aku bisa menghapus, seandainya mudah berkata tidak waras. Sayangnya tusukan lisan mereka rakus. Mati, karya Diandra. Aku terbang, terlena oleh puja yang gemilang. Sebelum peluru ditembak, sebelum tubuhku rapuh terinjak, aku terisak pada hidup yang prihatin, pada nasib yang tak menjamin. Aku terjebak pada hari kemarin. Lalu kini jiwaku terjerembab pada sesal yang menyergap, pada jurang penuh perangkap. Aku meratap. Pikiranku melayang jauh, berhenti tepat pada hidup yang terlewat saat semua cacat, waktu jiwa dan ragaku penuh karat. Dan aku mengumpat, andai aku mampu mengulang hari kemarin, atau aku terlahir kembali, atau harga diriku utuh lagi, mungkin aku tidak akan dikepung benci. Tapi telat, aku sudah kehilangan sempat. Tak kutemukan di bawah atap atau di kepulan asap. Aku
terlambat. Caci maki semakin kisruh. Lidahku keluh, aku memilih bisu. Sebab pilu mengorek jiwa yang semula utuh menjadi keruh. Sebesar-besarnya hati, aku tetap terjatuh. Janji, aku tidak akan lari atau sembunyi. Kecuali warasku telah pergi. Aku mungkin akan gantung diri. Kini tubuhku membusuk hitam. Tewas akibat cacing menerkam. Nyawaku hilang. Asaku terbang. Aku tumbang. Here we go. I used to run from the sunlight, making friends with the night, hanging out in the dark, got no one else to talk to. Said that it's true, my mind is all blue, traumatized by the hate my friends threw, till I hear a sound in my heart telling me to step to the light. It all wakes me up, so I get out from the dark, leave my sorrow behind, turn on my phone, and I sing on the line, strumming my guitar, singing my heart out. I say na 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 na, na 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 na, strumming my guitar, singing my heart out. I sing na 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 na, na 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 na. Didn't expect it. Turns out people liked it. They followed me. They showered me with love words and praise. Never in my life before got a lot of support and this much amount of love. Ooh, I'm scared this won't last long. Some things might went wrong, but I gotta hold on, I have to be strong, 'cause I'm not what I used to be. Won't let these feelings go away. Oh, strumming my guitar, singing my heart out. I sing na 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 na. Won't hide anymore. Got out of my comfort zone. Anyone can change me. Anyone can break me. Finally found my true self. Say no more, lie to myself. I am brave enough to tell them they can go after self. Everything seems to go just fine. My life is back on the line. Feels like I'm on top of the skyline, building a palace of mine. Na na na, hey, na na na.
leave my sorrow behind. Turn on my phone and I sing all the lights, strumming my guitar, singing my heart out. I say na 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 na, strumming my guitar, singing my heart out. I sing na 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 na. Expected. Turns out people like this. They followed me, they showered me with love words and praise. Never in my life before got a lot of support and this much amount of love. Ooh. I'm scared this won't last long. Some things might went wrong, but I gotta hold on. I have to be strong, 'cause I'm not what I used to be. Won't let these feelings go away. Hantu Masa Lalu, karya Muhammad Ilham Fasya. Aku berada di atas, bukan karena miras, namun kerja keras. Aku merasa pantas. Tiba-tiba, tak ada dosa, dunia maya menganiaya diriku yang tak berdaya. Pengadu masa lalu, menunggu-nunggu waktu, hiru biru cemburu, membelenggu jadi sumbu. Dihantui gengsi, membohongi duniawi, meracuni diri sendiri, sesali hati, sesali diri, sesali ini. Andai tak kabur dari jujur, andai tak mengubur, mungkin sumur tak berlumpur, mungkin belum jadi bubur. Jika tak menutup buku, jika dulu bangga dengan diriku, bisa jadi surgawi abadi. Bisa jadi ilusi tak terjadi. Bisa jadi badai tak terhindari. Bisa jadi suci tak ternodai. Semisal aku mengaku, akankah mereka setuju? Semisal mereka tahu, akankah menjadi angin lalu? Apa guna kata jika tak dipercaya? Berita semu, daya beradidaya, raja armada media massa, kepala aksi massa unjuk rasa. Pindahnya kuasa, perginya setia, matinya rasa, tibanya hampa. Bodoh, 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 yang kokoh sudah roboh, menjadi contoh ceroboh, menjadi heboh cemooh. Sial, 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 apa guna menghayal, sudah dijemput ajal, telat untuk menyesal.
Yakin situ bukan burung hantu? Kok chattingnya tengah malam? Juga ya. Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan dan apa adanya. Bayu, semuanya semaunya. Aku tidak buta. Aku tidak pula tertidur. Aku bisa melihat bahwa dunia memang bukanlah tempat yang ramah. Dunia memang tidak pernah sepenuhnya tulus. Tempat ini macam pusaran kelam di mana semua orang menunjuk jari ke arahmu ketika kamu keliru. Kamu sudah meronta memohon ampun, tetapi mereka tak sudi melunak. Kaki mereka tetap bergerak ke sana kemari, sementara kakimu semakin tertinggal, menapak di atas kotoran. Sukmamu semakin berongga, langkahmu terseret lamban, rasa sepi yang setiap hari kamu maki dalam hati. Terpaksa kau langkahi, kau lewati, kau dekat erat selamanya. Dengan kesadaran sepenuhnya bahwa tidak akan pernah ada jalan bagi mereka untuk melupa, apalagi memaafkan. Semua jadi terasa terlalu lengang dan menyesakkan. Membuatmu bertanya-tanya, akankah ada yang justru meraih tanganmu seraya berucap, "Tidak apa, kita ini hanya manusia yang bernadi dan berdetak. Belajar dari celah yang kita sendiri ciptakan. Belajar dari apa yang dunia renggut dari kedua tangan. Kedua tangan yang kemarin menari sumringah, kedua tangan yang hari ini mengusap air mata dengan susah payah. Coba lihat sekelilingmu. Apa yang kamu lihat? Dan apa yang luput dari pandanganmu? Aku memang tidak buta, aku memang tidak tertidur. Aku menyaksikanmu menyeret langkah dengan kaki yang berdarah-darah. Tidak ada yang sudi memintamu berbalik arah pulang ke rumah. Bahkan bagimu tidak ada lagi rumah. Maka kamu terus menyeret langkah, mengejar omong kosong yang telah binasa di antara hampa kedua bola mata. Aku memang tidak buta. Aku memang tidak tertidur. Aku menyaksikan aku tersesat di antara jutaan piksel aksara yang tak sepenuhnya nyata. Tetapi jejak yang kutinggalkan di sana akan tetap ada selamanya.
Penjara Maya, karya Rizka Aisyah Syuada. Mari duduk bersama, dengarkan sebuah kisah. Penjara Maya namanya, bui tak kasat mata. Hingga kau asyik sendiri ingin dilihat semua mata. Lupa, mereka mengawasi dengan luar biasa. Selotehan tidak sadar menjelang pukul 3. Ucapan dan tulisannya telah lama. Lidah tajam merasa sebagaimana adanya. Oh Allah Tuhan, mudah sekali mereka mengadili. Macam tergores tinta hitam pada kain putih. Kelabakan menemukan durjana di tengah ritual suci. Habisi, jangan beri tempat lagi. Selamat merasakan lututmu di belai badai. Rahang ditekan, dibungkam, dipaksa diam. Mencoba menopang raga namun rupa dibantai bercerai-berai. Ditinggalkan di depan pintu tanpa salam. Bagaimana kawan? Sudah kau tinggalkan jejakmu sebelum terjun? Oh Allah, masih bebalkah? Ingin ku beritahu sesuatu. Ada yang lantang menyuarakan kebenaran. Semangat tanpa henti menegakkan pelindungan. Diagung-agungkan sebagai penyelamat di tengah hiruk pikuk perebutan kuasa. Namun, suatu hari, lidahnya terbelit keliru. Mereka marah. Mereka kecewa. Kelirunya dianggap tipuan. Mereka beramai-ramai datang mengujar benci. Setelahnya usai, dibuang ke pojok ruangan. Ada yang bersikeras untuk dilihat. Merasa segala tindak tanduknya benar. Tidak peduli ada yang tersinggung. Bicara suka-suka. Berlindung di bawah payung kebebasan berpendapat. Ternyata yang keras kepala justru menjadi tidak berdaya. Dipermalukan sedemikian rupa di depan muka. Dibumbui berita yang entah kebenarannya. Agar jera, katanya. Sampai sini, kau tentukan. Bersiap dengan segala kemungkinan. Demi Tuhan, jeruji besinya tak terlihat. Namun, sekali ulahmu tak sesuai, ucapkan selamat tinggal pada ketenaran. Untuk hati yang terluka, tenanglah kau tak sendiri. Untuk jiwa yang teriris, tenang ku kan temani. Hidup itu sandiwara yang nyata ternyata delusi. Terlarut posesi berujung kau gila sendiri.
Ku beri judul Sajak yang telah mati. Kau baca, sajak ini akan membawamu mati. Tenggelam bersamaku, bersama ribuan sumpah serapah yang ingin mematikanku. Kau baca, kau lihat aku dibantai. Habis, kering kerontang. Darah bahkan mengering meski luka tak pernah selesai. Kau baca, penuh sudah hidupku. Berkali-kali mereka sebut aku. Tak jarang mereka memakiku. Tak sedikit mereka menyumpahiku. Aku lenyap. Kau baca, mereka tertawa memakiku, mereka tertawa mematikanku. Aku jatuh hanya dalam sedetik napas. Mereka ingin aku pergi, mereka ingin aku dikutuk mati. Tapi aku sudah lama pergi. Aku sudah tidak lagi ada di tubuh ini. Aku tahu, tangis bukanlah jawaban. Ketika bahkan Tuhan enggan berkutik dan malaikat enggan menghampiri. Aku masih bergelut dengan takut. Takut hidup. Takut mati. Takut tak berarti. Aku mati saja. Aku mati. Surat untuk Kanda, karya Messi Salsabila Hamdi. Kanda, dari pulau seberang Dinda kirimkan surat. Satu-satunya jalan pelepas hasrat. Ingin Dinda ceritakan semua rasa penat. Semoga Kanda mau mendengar cermat. Kanda, di sini hidupku susah. Hanya ingin bersuara pun payah. Kalau Dinda ungkap rasa resah, harus bersiap-siap. Besok pasti akan patah. Mereka bilang aku tak bisa, Kanda. Padahal belum lagi kubuka bungkus apa yang kupunya. Saat mereka sekarat, telak terkena peluru yang kubawa. Ngalah saja, perempuan selalu benar, katanya. Kanda, besar usahaku agar didengar dunia. Tapi dengan mudahnya, mereka matikan ku punya penggema suara. Ah ya, Dinda lupa. Mereka lah para majikan manusia. Hati-hati dengan mereka, Kanda. Setelah Dinda ikuti lagi, ternyata tak hanya Dinda seorang diri yang diperlakukan seperti ini. Kawan-kawan dari sudut lain negeri ini juga mereka bully. Bahkan
ada yang sampai masuk bui. Kanda, tak bisakah engkau jemput aku kemari? Ya, kemari, tanah tempat aku berdiri kini. Aku yakin, jikalau Kanda yang bertandang ke sini, tak salah lagi, pasti akan ikut merasa mati. Ah Kanda, kenapa tiba-tiba murung begitu? Ucapan Dinda tadi hanyalah gurauan lugu. Dinda yakin Kanda mampu menahan pilu. Karena bukankah Kanda yang mulai melempar batu? Balik Layar, karya Tania Putri Hairunisa. Semalam aku bermimpi. Entah di mana, entah pula pada denting jam keberapa. Tetapi degum gemuruh di dadaku dan keringat yang merebak. Terkejap, perih di mataku. Aku berlari. Betapa redup malam dan desau itu menggentarkanku. Diketuknya bola mataku terbuka. Aku dilarang tertidur. Siapa? Siapa itu sekerumun orang yang mengejar dari balik layarku? Mata merah, urat menyembul dari dahi mereka. Aku memekik keras, terhempas. Suara itu hanya sampai kepalaku. Tetapi tubuh ini tertunduk, berlutut, dibenamkan oleh mereka wajahku kepada bumi. Di sudut mataku yang gelap, kupikir sepotong cahaya itu bisa aku cari. Kemari, panggilku. Hendak kupinjam telingamu. Bulan menyurut, tetapi kalut melingkupiku terus. Rasa-rasanya ada yang tertinggal di kerongkonganku. Sial, derap itu telanjur dekat. Tiba-tiba saja ia menyumpahiku serapah. Jerat tali, kurasakan nyeri. Di depan mata aku bayang-bayang itu kembali. Aku dipaksa mengaku. Seperti sebelum-sebelumnya, tak akan lain. Malam ini tak akan bisa aku nikmati. Terlebih aku tak mau mati begini. Dengan itu aku tertidur lagi.
I get overwhelmed. These faces who don't know what space is, and cars are shut down, I'm overstimulated. Nobody gets it. Say I'm too sensitive, I can't listen cause I'm eyeing the exits. Is mine, is it mine? Who am I to judge? Oh, I should be fine, but it's all too much. I get overwhelmed so easily. My anxiety keeps me silent. When I try to speak, words come over me. Feels like I'm somebody else. I get overwhelmed. I should be fine, but it's all too much. I should be fine, but I'm not. I get overwhelmed so easily. My anxiety creeps inside of me, makes it hard to breathe. Words come over me, feels like